Nah teman-teman, banyak sekali petani kakao mengeluhkan bahwa pohon kakaonya berbuah di musim-musim tertentu dan hasilnya pun tidak maksimal ya teman-teman. Padahal dengan cara perawatan yang tepat dan teknik budidaya yang benar, pohon kakao bisa berbuah sepanjang musim ya teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan tip rahasia dan teknik praktis agar tanaman kakao kita bisa terus berbuah sepanjang musim. Semua ini berdasarkan pengalaman langsung di lapangan ya teman-teman, yang telah saya buktikan di lapangan. Baik, ikutin terus video saya teman-teman ya, jangan di skip-skip karena kita akan kupas semua trik-trik apa yang saya lakukan di kebun saya teman-teman, sehingga pohon kakao kita selalu berbunga dan berbuah sepanjang musim ya teman-teman. Baik teman-teman, yang akan kita bahas dalam video ini yang pertama, pengaturan jarak tanam dan pencahayaan agar tanaman kita tidak stres ya teman-teman. Jadi untuk jarak tanam ya teman-teman, di kebun kita ini saya memakai ukuran ini 4x4 ya teman-teman. Dari pohon kakao yang satu ke pohon kakao yang lainnya itu 4 meter ya teman-teman. Jadi 4x4 ya teman-teman. Kemudian pencahayaan teman-teman ya, terkait dengan pencahayaan ini teman-teman ya, ini berkaitan dengan naungan ya teman-teman, pengaturan naungan ya teman-teman ya. Kebun kakao itu, pohon kakao itu dia memang kalau masih kecil dia memerlukan naungan ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini dikurangin ya teman-teman ya, agar supaya buahnya jadi, bunganya menjadi buah ya teman-teman, dan selalu lebat terus. Dulu di sini naungannya banyak ya teman-teman ya, pohon pisang dan lain sebagainya untuk sebagai pendingin. Tapi kalau sudah seperti ini saya kurangin ya teman-teman ya. Nah seperti yang ini, pisangnya saya kurangin karena itu masih ada yang masih agak kecil, saya biarkan dulu. Selanjutnya nanti kalau dia sudah mapan pohon kakaonya, maka kita akan buang ya teman-teman ya, matikan pohon pisangnya. Kalau di tempat kita saya hampir tidak ada naungan teman-teman ya. Contoh di kebun kita ini ya teman-teman ya, ada, cuman tidak banyak. Ada pohon petai itu teman-teman ya. Nah itu memang sengaja tidak kita buang, memang untuk pelindung jika terjadi musim panas yang berkepanjangan ya teman-teman. Seperti itu ada teman-teman ya, tetap ada, tidak apa-apa karena dia naungan dia tinggi teman-teman ya. Yang sangat perlu kita hindari naungan yang sejajar dengan pohon kakao kita, itu ya teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya teman-teman, cara pemangkasan yang benar untuk merangsang bunga dan buah baru ya teman-teman ya. Pemangkasan agar supaya dapat menimbulkan buah dan bunga baru ya teman-teman. Nah, jadi gini ya teman-teman, agar pohon kakao kita berbunga terus dan bunganya pun dia jadi itu teman-teman ya. Salah satu faktornya kan itu banyak faktor sebetulnya teman-teman. Salah satunya adalah pembuangan tunas-tunas yang tidak berfungsi seperti ini ya teman-teman ya. Karena ini akan sangat mengganggu. Nah dia akan menghabiskan nutrisi daripada pohon kakao kita ya teman-teman. Maka harus segera kita buang agar bunga-bunga yang ada di pohon ini bisa jadi buah ya teman-teman ya. Nah ini perlu kita buang teman-teman. Harus kita perhatikan tunas-tunas yang tidak berfungsi kita buang ya teman-teman. Utamakan memang harus matahari, sinar matahari harus tembus ya teman-teman ya. Jadi dahan-dahan yang terlalu rapat kita kurangi, kita pangkas ya teman-teman. Memang perlu dilakukan pemangkasan. Kalau saya tidak tidak mengenal waktu
pemangkasan. Memang kalau dia situ dia ada tunas, walaupun pohon kita ini berbunga seperti ini, ya harus segera kita lakukan ya teman-teman. Kalau saya begitu ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini akan kita buang teman-teman. Yang seperti ini saya buang teman-teman, karena ini akan mengganggu nantinya, mengambil nutrisi dari bunga-bunga pohon kakao kita. Dia tidak berfungsi dan akan menutup sinar matahari yang masuk teman-teman. Ini bunganya lumayan teman-teman. Nah, ini kita harus menjaga bunga-bunga ini supaya tetap jadi, sehingga nanti dia akan menyusul, buahnya tidak akan berhenti. Nah kemudian teman-teman, teknik pemupukan yang tepat ya teman-teman ya. Kita di Indonesia nih teman-teman ya, Indonesia itu tongkat dan batu pun bisa jadi tanaman ya teman-teman ya. Jadi saya berpikirnya begini teman-teman, ini teknik saya teman-teman ya. Saya dalam budidaya kakao ini sedikit sekali saya menggunakan pupuk kimia ya teman-teman ya. Saya memanfaatkan kompos ya teman-teman. Contoh seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya kumpulkan teman-teman ya. Sisa-sisa hasil panen ini kita kumpulkan, saya tumpuk menjadi satu teman-teman ya. Nanti saya fermentasi teman-teman ya. Saya fermentasi sehingga bisa kita manfaatkan jadi pupuk ya teman-teman ya. Nah teman-teman, apabila kita melakukan pemanenan kemudian kita kupas, kulitnya jangan kita buang ya teman-teman. Saya lakukan seperti ini teman-teman. Setelah saat saya panen, saya kupas kulitnya, saya kembalikan ke kebun saya teman-teman. Kemudian saya sebar jadi bentuk tumpukan sampah ya teman-teman ya. Saya tumpuk di sampah-sampah seperti ini teman-teman ya. Nanti ini saya sebar teman-teman. Nah kita sebar seperti ini teman-teman ya, di antara pohon-pohon kakao kita. Dari 4 pohon kakao ini saya tumpuk di tengahnya jadi satu tumpuk. Kemudian setiap saya panen itu kulitnya saya sebar seperti ini teman-teman. Sehingga tidak hanya satu pohon ya teman-teman yang mendapatkan manfaat daripada kompos yang kita buat ini teman-teman ya. Secara tidak langsung kita membuat kompos ini teman-teman. Nah kita sebarkan di setiap 4 pohon, di tengahnya saya sebarkan sampah-sampah sisa-sisa kita panen ya teman-teman. Nah kemudian untuk mempercepat proses fermentasi, kita bisa semprot menggunakan EM4 ya teman-teman, supaya dia lebih cepat proses fermentasinya. EM4 yang saya pakai EM4 yang berwarna kuning ya teman-teman. Nah yang kita pakai seperti ini teman-teman ya. Yang saya pakai EM4 seperti ini yang warna kuning. Ini khusus untuk pertanian teman-teman ya, untuk tanaman. Kemudian teman-teman ya, untuk tips selanjutnya, jenis pupuk organik yang terbukti meningkatkan produktivitas tanaman kakao ya teman-teman ya. Dan strategi pengendalian hama dan penyakit secara alami dan organik ya teman-teman ya. Sebetulnya di 2 tip ini teman-teman ya, saya cuman menggunakan 2 produk ya teman-teman ya. Memang kalau menurut pengalaman saya produk ini sangat rekomendasi sekali ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sedang mencari, saya di sini berbudidaya kakao tidak jarang sekali dan hampir tidak menggunakan insektisida ya teman-teman ya. Mungkin ada di video saya yang lalu-lalu yang sempat menggunakan itu. Sekarang saya tidak menggunakan itu lagi teman-teman ya. Saya sama sekali tidak menggunakan insektisida. Saya hanya menggunakan 2 produk organik itu teman-teman ya. Untuk jenis pupuknya itu sendiri teman-teman ya, saya
menggunakan dua produk EM4 dan Agrodex ini ya teman-teman ya. Itu yang saya pakai itu untuk sekalian mengendalikan hama dan sekalian untuk meningkatkan produktivitas daripada buah kakao kita ya teman-teman ya. Itu yang saya pakai teman-teman ya, dua pupuk itu ya teman-teman ya. Itu juga ya pupuk ya, ini juga produk ini juga yang untuk mengendalikan, yang saya pakai untuk pengendalian hama dan penyakit secara alami ya teman-teman ya. Karena ini bentuknya dia sifatnya organik ya teman-teman ya. Penyakit kakao itu tidak jauh-jauh dari busuk buah ya teman-teman ya. Busuk buah, terus apa namanya, buah-buahnya bisa rontok, bunga, dan yang sangat ini apa namanya, sangat ditakutkan oleh kawan-kawan para petani itu yang busuk dan di dalamnya mengeras ya teman-teman ya. Itu yang tidak bisa lagi kita manfaatkan bijinya, karena di dalamnya jadi keras, sulit sekali kita untuk memanennya ya teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan ya teman-teman ya. Saya menggunakan produk dua ini di kebun saya ini ya hampir tidak ada ya teman-teman ya. Yang seperti itu, yang mengeras sampai membatu itu nggak ada ya teman-teman ya. Jika pun ada, itu segera saya lakukan penyemprotan dan perawatan ya teman-teman ya. Karena memang itu harus walaupun tidak rutin, itu berapa bulan sekali memang saya lakukan. Jika dia memang populasinya banyak, maka saya lakukan dengan interval yang agak lebih rapat ya teman-teman ya, dari 2 minggu sekali gitu teman-teman ya. Ya mungkin itu ya teman-teman ya, untuk meningkatkan produktivitas dan kemudian strategi pengendalian hamanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman, tips selanjutnya untuk kita menjaga kelembapan tanah dan drainase yang baik sepanjang musim ya teman-teman ya. Saya biasa melakukan hal seperti ini ya teman-teman ya. Saya membersihkan di sekeliling daripada pohon kakao kita bersihkan sampah-sampahnya, kita tumpuk menjadi satu ya teman-teman ya, hingga terlihat bersih. Dan ini akan memudahkan teman-teman ya untuk penyerapan air. Apabila datang hujan, dia akan segera terserap oleh tanah yang ada di bawah pohon kakao kita atau di akarnya ya teman-teman ya, langsung menyerap ke akar. Dan ini juga akan membuat oksigen akan kaya, tanah kita akan kaya oksigen ya teman-teman ya, karena dia bersih sehingga sirkulasi oksigennya sangat bagus ya teman-teman ya. Nah itu tip yang saya lakukan teman-teman ya. Kenapa begitu teman-teman ya? Coba teman-teman perhatikan, apabila pohon kakao kita itu banyak daun-daunnya, biasanya kan pohon kakao itu di bawahnya banyak daun-daun ya teman-teman. Coba teman-teman bersihkan di bawahnya, pasti kalau tidak pernah dibersihkan pasti di bawahnya itu tanahnya akan mengeras ya teman-teman ya, karena di situ kekurangan oksigen teman-teman. Nah itu yang saya lakukan teman-teman ya, saya bersihkan. Apabila perlu disapu ya teman-teman ya. Kalau saya begitu ya teman-teman ya. Itu karena saya berpikirnya begini teman-teman ya, apabila dia bersih maka tanah ini akan lembab teman-teman ya. Apabila datang embun atau datang hujan, dia langsung terserap oleh akar daripada tanaman kakao kita ya teman-teman ya. Beda dengan yang tidak kita bersihkan teman-teman, maka akan tidak bisa langsung diserap, dan itu juga rentan terhadap ya untuk persembunyian daripada hama-hama ya teman-teman ya. Itu yang saya lakukan. Dan jadi kita bersihkan, kita kumpulkan ya teman-teman ya, kita tumpuk menjadi satu agar bisa kita manfaatkan untuk menjadi kompos gitu ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa kita bagikan. Terima kasih sudah menonton.
Semoga ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan atau teman-teman yang akan membudidayakan atau yang sedang berbudidaya kakao ini ya teman-teman ya, yang lagi mencari bagaimana caranya supaya pohon kakao itu bisa berbuah dan berbunga sepanjang tahun ya teman-teman ya. Jadi itu yang teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video kita yang selanjutnya.